Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Sama-sama katakan, kami perlukan Tuhan. Yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami mau menyatakan Tuhan bahwa kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa Tuhan. Tapi ketika kami memiliki Tuhan dalam kehidupan kami cakap menanggung segala perkara. Artinya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, yang akan kami lihat adalah hidup kami diberkati Tuhan. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, yang akan kami lihat pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, yang akan kami lihat sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan, kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami, mengagungkan nama-Mu. Kami doa biar kiranya pujian kami Tuhan, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kami tahu, yang kami percaya, ketika hati Tuhan disenangkan ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Kami percaya dengan iman, siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan saat sore malam hari menyampaikan firman, kami bersatu hati, kami berdoa, urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan, tutup bungkus Tuhan di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa Tuhan, hamba-Mu namun kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas sama penuh kekurangan, tapi kami percaya dengan iman, walaupun yang manusia biasa penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, tapi ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat buat setiap jemaat-Mu. Kami doa tidak ada satupun jemaat-Mu yang lalu dengan sia-sia, tapi yang hadir di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming Tuhan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Bahkan kami mau berdoa, apapun yang disampaikan isi hati Tuhan, karena isi hati Tuhan pasti memerdekakan, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan, dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat worship leader, singkat pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Bilang sama kanan kirimu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yang di rumah juga bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Make sure kiri kananmu merasakan sukacita Tuhan saat sore malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya kagum lihat saudara, karena kenapa saudara? Tadi saya lihat di luar saudara udah hujan gerintik-gerintik, dan rintik-rintiknya lumayan gede lagi saudara. Sampai doa, Tuhan tolong Tuhan jangan dulu hujan tengah malam Tuhan. Kasihan Tuhan jemaatmu yang jangan dulu hujan sekarang, nanti aja tengah malam. Supaya kan sebelum bobo makan Indomie, enak. Saya tidak di endorse ya. Iya, sambil nonton Korea-Korea, makan Indomie, annyeonghaseyo, opa. Iya, lebih enak begitu. Kalau sekarang saya berdoa, Tuhan kasihin jemaatmu, gereja kan banyak yang mau naik motor. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, hujan pindah ke laut. Haleluya. Saya ingat doa minggu lalu saudara. Dan puji Tuhan, walaupun yang namanya rintik-rintik, tetapi gak jadi hujan gede saudara. Dan saudara semangat cari Tuhan. Saya mau bilang, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan.
Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan buka Alkitab kita saudara, Mazmur pasal yang ke-23. Ayatnya yang pertama kita akan baca sampai ayatnya yang ke-6. Jadi Mazmur pasalnya yang ke-23. Kita akan baca saudara ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ada 6 ayat di sana saudara, nanti saya baca ayat 1, saudara 2 kita gantian. Ayatnya yang ke-6 kita akan baca sama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Di situ diberi judul apa? Tuhan gembalaku yang baik. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua silakan. Ayatnya yang ketiga dikatakan apa di sana? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, ia. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 kita baca sama-sama. 3, ia. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebenarnya saudara, beberapa hari yang lalu saudara saya sudah siapkan yang namanya tema khotbah Natal. Karena memang seperti biasa ketika telah mengadakan ibadah perayaan Natal gereja. Setelah itu saudara, pada hari Minggunya saya sudah mulai membawakan khotbah dengan tema Natal saudara. Tapi tadi malam ketika saya doa sama Tuhan, ayat ini yang Tuhan taruh. Itu kenapa kalau saudara follow Instagram saya, Facebook saya sudah post di story apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan bicara tentang ayat ini saudara, Mazmur 23. Dan saya mau bilang saudara, sebenarnya Mazmur 23 ini saudara saya sudah pernah bahas. Saya sudah pernah bahas dengan tema khotbah Tuhan adalah gembalaku saudara. Dengan tema khotbah Tuhan adalah gembalaku. Tapi yang saya bahas baru ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga saudara. Dan saudara bisa lihat kalau yang mungkin nggak hadir pada waktu itu bisa tanya sama yang hadir. Atau enggak nonton di YouTube. YouTube ada. Saya punya channel YouTube, jangan lupa di subscribe juga boleh. Iya dong, promosi. Saya juga punya Instagram boleh juga. Dan yang paling penting saya punya TikTok sekarang. Cuman saya doang pendeta nggak ada kerjaan saudara. Haleluya, nggak apa-apa, yang penting jadi berkat ya. Jadi sekali lagi saudara, saya sudah bahas sampai ayat yang ketiga dalam tema khotbah Tuhan adalah gembalaku. Dan hari ini saya akan bahas ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dan apa tema yang Tuhan taruh dalam hati saya ayat 4 sampai ayat yang ke-6 bicara tentang God's guarantee atau bicara tentang jaminan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya jaminan. Sama-sama bilang sama saya jaminan Tuhan. Amin, mic-nya naik sedikit lagi. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya jaminan. Amin. Nah, bicara tentang jaminan saudara, setiap kita dalam kehidupan kita butuh yang namanya jaminan saudara. Sekali lagi, dalam kehidupan kita butuh yang namanya jaminan. Kenapa? Karena ketika bicara tentang memiliki jaminan, maka setiap kita akan memiliki yang namanya rasa aman saudara. Sekali lagi, bicara tentang dalam kehidupan kita, setiap kita butuh yang namanya jaminan. Karena kenapa? Ketika kita memiliki yang namanya jaminan, maka kita memiliki rasa aman dalam kehidupan kita. Itu kenapa ketika misalnya kita memilih pekerjaan, biasanya kita akan lebih cenderung memilih pekerjaan yang ada jaminan di dalamnya. Ketika kita memilih yang namanya bisnis, ketika kita memilih investasi, kita akan lebih prefer kepada yang bisnis dan juga investasi yang ada jaminan di dalamnya. Bahkan kalau kita mau beli produk saudara, produk yang kita beli yang tentunya ada jaminan. Bahkan gak usah jauh-jauh saudara. Kalau misalnya kita aja mau pilih pasangan hidup, kalau kita punya pemikiran yang benar saudara, tentunya yang akan kita pilih adalah yang memiliki jaminan. Saya mau kasih tahu nih buat yang belum menikah. Shalom anak muda yang belum menikah. Mantap. Saya paling suka kalau begini. Sekali lagi, shalom anak muda yang belum menikah. Wih, kok tambah ya? Oh, ada anak-anak muda tahun 45 ya.
Sekarang lebih spesifik lagi buat para wanita yang belum menikah. Shalom para wanita yang belum menikah. Shalom. Saya mau bilang ya, sebagai wanita, pesan saya ketika kau memilih pasangan hidup, pastikan pasangan hidup yang kau pilih adalah pasangan hidup yang namanya memiliki jaminan. Saya bukan lagi bicara tentang harta, saudara. Jangan saudara pikir, Pak Pendeta lagi mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang materialistis. Bukan. Soalnya ada yang ngomong begini, tidak ada wanita yang materialistis, yang ada lu aja yang gak mampu. Katanya saudara. Beda ya, beda. Saya gak setuju dengan statement itu. Kenapa? Karena bicara tentang materialistis, bicara tentang fokus pada harta. Saya mau bilang laki-laki, jangan pilih wanita yang materialistis. Pilih wanita yang realistis. Apa bedanya? Wanita materialistis fokus sama harta. Wanita realistis akan berjuang bersama. Itu yang mantap, saudara. Saudara gak akan ketemu di pendeta lain ini. Cuma saya doang gak ada kerjaan ini, saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, nah buat para wanita, make sure pasangan hidup yang kau pilih, laki-laki yang kau pilih, saya bukan lagi bicara tentang harta, tetapi bicara tentang apa? Ketika yang namanya jaminan ini bicara tentang dia itu pekerja keras, saudara. Bicara tentang jaminan itu bicara tentang dia penyayang, bertanggung jawab, itu baru kau jadikan pasangan hidup buat keluargamu, jadi kepala, jadi imam dalam rumah tanggamu. Kalau laki-laki itu mohon maaf ya, malas-malasan, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, mimpi setan habis itu saudara. Iyalah. Jangan yang begitu, cari yang bertanggung jawab, pekerja keras. Sekalipun dia susah hari ini, tapi kalau dia pekerja keras dalam Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Itu kenapa saya mau bilang itu yang penting. Tetapi memang bukan segalanya. Karena percuma juga kau punya pasangan hidup nih wanita ya. Kau punya pasangan hidup pria, laki-laki yang bertanggung jawab, pekerja keras. Tetapi setiap ditanya, sayang kapan menikah? Mei. Oh, Mei bulan depan. Maybe yes, maybe no. Buat apa? Iya kan? Saya ingat banget. Ada satu cerita begini saudara. Jadi ada satu wanita tanya sama cowoknya, pacarnya. Kakak, kapan ini orang menikah? Ini kakak, ini kapan kau orang menikah? Kapan ya? Aduh kakak, kapan orang menikah? Bagaimana kalau orang menikah itu bulan depan? Aduh adek, jangan bulan depan. Soalnya bulan depan itu kakak itu sibuk. Aduh kakak, kalau gitu tahun depan aja. Aduh adek, jangan tahun depan. Tahun depan itu kakak itu mau keluar negeri. Mendingan orang nikah itu nanti 2 tahun depan. Aduh kakak, jangan 2 tahun depan. 2 tahun depan kakak Bu Gigi mau ciri semua. Mau jatuh semua. Kok adek bisa tahu? Iya kalau 2 tahun depan nih. Adek petangan ini mau menanya. Sini ya. Saya mau bilang saudara. Pilihlah pasangan. Jangan cuma pikirin kesuksesannya, pilihlah pasangan yang punya kepastian jaminan. Ketika ditanya, sayang, ada kepastian sayang? Ada sayang, ada. Nah itu. Gara-gara TikTok saya jadi begini saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Tapi saya mau bilang saudara, bicara tentang jaminan. Udah. Fokus. Bicara, kau yang memulai, kau yang mengakhiri ini saudara. Saya mau bilang saudara, bicara tentang jaminan saudara, setiap kita butuh yang namanya jaminan. Kenapa? Karena jaminan memberikan kita rasa aman saudara. Nah jaminan yang dunia berikan saja, bicara tentang jaminan dari perusahaan dan lain sebagainya, kadang-kadang itu bisa cukup membuat kita rasa aman. Apalagi ketika jaminan itu berasal dari Tuhan saudara. Nah dan kalau yang kita baca Mazmur 23 ini saudara, bicara tentang jaminan yang berasal dari firman Tuhan, jaminan yang berasal dari Tuhan saudara. Kita akan sama-sama lihat, coba kita lihat ayat yang keempat saudara. Apa jaminan ketika saudara dan saya kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita saudara. Mulai ayatnya yang keempat, coba kita lihat ayat yang keempat saudara. Ayat yang keempat yang sudah di sana, boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab engkau gadamu dan sekali lagi dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya mencatat di sini saudara, saya mau bilang kata kekelaman di sini saudara dalam bahasa aslinya menggunakan kata salmafeth.
Salma Faith ini saudara ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi kata shadow of death saudara. Atau bicara tentang bayang-bayang kematian saudara. Hari-hari ini bicara tentang bayang-bayang kematian mungkin sangat dekat dalam kehidupan kita. Kenapa? Dampak dari COVID-19 ini saudara, banyak orang yang akhirnya harus pass away, harus meninggal saudara. Dan saya mau bilang saudara, kadang-kadang kita bisa melihat seperti bayang-bayang kematian itu ada di sekitar kita. Tapi saya mau bilang saudara, janji firman Tuhan, ketika saudara dan saya kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, ada jaminan. Boleh munculkan poinnya saudara. Poin yang pertama, bicara tentang apa? Bicara tentang jaminan akan perlindungan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perlindungan Tuhan. Amin. Bahkan Alkitab dengan tegas bilang dalam Mazmur 91, di sana bilang apa saudara? Walau berapa? Belum naik? 1000 berapa? Di mana? Ke sisi mana? Kiri. Tadi saya ada cim-cim jawab kanan dua-duanya. Kiri. Kemudian 10.000. Itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Karena ada jaminan apa? Perlindungan Tuhan yang sempurna. Apalagi saudara dan saya, kita ini adalah generasi minyak anggur saudara. Yang ada janji Tuhan tidak akan dirusakkan. Amin. Itu kenapa? Pastikan saudara dan saya jangan hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena sekali lagi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Mau seperti apapun badai yang ada hari-hari ini saudara. Mau semenakutkan apapun keadaan hari-hari ini. Bahkan Alkitab berkata sekalipun ada bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut menghantui saudara dan saya. Tidak akan pernah menyentuh saudara dan saya. Karena ada jaminan perlindungan Tuhan yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada jaminan perlindungan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Yang kedua, kita lihat ayatnya yang kelima bagian A. Ayat 5 bagian A. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ayat 5 bagian A. Boleh munculkan di layar saudara. Ayat 5 bagian A. Yang sudah di sana bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3 ya. Engkau di hadapan. Stop sampai di situ saudara. Sekali lagi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan apa? Lawan-lawanku saudara. Kata hidangan di sini saudara dalam bahasa aslinya menggunakan kata sulkaun. Sulkaun ini saudara bicara tentang apa? Meja hidangan yang dipersiapkan oleh kerajaan ketika para prajurit itu pulang dan telah menghadapi atau telah mengalami yang namanya kemenangan dalam peperangan. Jadi ketika mereka pulang saudara, itu disiapkan yang namanya sulkaun atau meja. Bicara tentang hidangan, artinya apa? Ada yang namanya kemenangan di sana saudara. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saya mau bilang saudara, kadang-kadang kita tidak luput dari niat jahat orang. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita tidak luput dari rancangan jahat orang. Pertanyaan saya, orang Kristen hati jahat ada nggak? Yakin sekali. Ini korban atau pelaku? Pak, tapi masalahnya Pak, yang serang saya Kristen juga Pak. Pak, tapi masalahnya Pak, yang goda suami saya pelakor Kristen. Pelakor Kristen ada nggak? Ada nggak? Ada. Coba pelakor Kristen angkat tangan. Ada loh. Oh ya udah. Biar nggak ketahuan gini aja. Kan saya udah bisa melihat saudara. Saya mau bilang saudara, itu tenang, jangan takut. Itu bukan domba artinya. Kalau menurut saya, kalau begitu artinya dia itu yang namanya serigala berbulu domba saudara. Iya, karena kenapa? Bicara tentang domba, domba itu adalah gambaran kesucian. Domba itu adalah gambaran kebaikan. Domba itu bicara tentang satu hal yang kudus saudara. Itu kenapa domba yang adalah binatang yang dipersembahkan di dalam mezbah untuk korban bakaran saudara. Jadi artinya begini saudara, ketika saudara dan saya bicara tentang sebagai anak Tuhan kita diserang orang, artinya apa? Dia bukan domba dan kita jangan takut selama kita jaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita adalah domba dan kita menjadikan Tuhan sebagai gembala. Kemenangan dari Tuhan pasti Tuhan nyatakan. Amin. Saya dalam perjalanan kehidupan saya mau bilang saudara, bukan yang namanya mulus-mulus aja saudara. Kadang ada hal-hal yang terjadi, kadang ada serangan-serangan yang terjadi saudara segala macam. Bilang, oh pendeta Marcel beginilah, ada pendeta Marcel, pendeta Marcel nih, coba lihat wajahnya, playboy dia. Pendeta Marcel itu,
hidupnya gak bener itu. Oh Tuhan. Pendeta Marcel ini, yang paling saya bikin deg-degan, bikin saya nyesek apa? Pendeta Marcel itu. Homo dia, oh Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Tapi apa ya udah biarin aja. Saya belajar dari Bapak Gembala Sidang saudara. Beliau bersama ibu saudara memulai pelayanan saudara. Serangan banyak saudara. Tapi beliau apa? Tetap menjadikan dirinya sebagai domba. Bicara tentang apa? Tetap jaga hidup kudus, jaga kebenaran saudara. Dan menjadikan Tuhan sebagai gembala. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan. Sampai hari ini kita jadi saksi kemenangan Tuhan nyatakan buat gereja ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, mau seperti apapun orang yang berusaha menyerang saudara, selama kau hidup benar, selama kau menjadikan dirimu sebagai domba yang tetap jaga kekudusan, jaga hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan adalah gembala. Mau seperti apapun serangan terhadap saudara, saya mau bilang Tuhan akan ubahkan semuanya itu jadi rancangan berkat. Hidupmu pasti diberikan kemenangan yang setuju. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada jaminan kemenangan. Bilang sama yang ngomong, bahkan jaminan kemuliaan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang berikutnya ayat 5 bagian B, 5 bagian B. 5 bagian B dikatakan apa di sana? 5 bagian B setelah bicara tentang yang namanya hidangan bagi di hadapan lawan-lawanku, dikatakan apa? Engkau mengurapi apa? Kepalaku dengan minyak, pialaku apa? Penuh melimpah. Saya mencatat di sini saudara. Yang ketiga boleh munculkan poinnya saudara. Bicara tentang apa? Bicara tentang mengurapi dengan minyak. Ini ada dua hal saudara. Maksudnya apa? Yang pertama adalah bicara tentang adanya perkenanan Tuhan atas saudara dan saya. Dasar Alkitabnya dari mana? Kalau saudara ingat yang namanya Daud ketika diurapi, Alkitab berkata, sejak saat itu roh Tuhan bertakhta atas Daud. Artinya apa? Ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, Tuhan mengurapi setiap kita. Dan saya mau bilang, dalam pengurapan Tuhan itu ada roh Tuhan yang bertakhta. Amin. Dan yang kedua, bicara tentang mengurapi dengan minyak. Bahasa aslinya saya mencatat di sini saudara adalah bicara tentang dasen. Dasen ini saudara artinya apa? Bicara tentang diberi kelimpahan. Itu kenapa? Poin yang saya catat di sini saudara, poin yang berikutnya ketiga bicara tentang adanya jaminan akan kelimpahan. Sama-sama bilang sama saya kelimpahan. Amin. Bahkan kata dasen ini saudara, ketika kita translate secara harafiah saudara, bicara kelimpahan ini saudara, bicara tentang apa? Diberkati berkelimpahan menjadi gemuk. Itu kenapa saya mau bilang, kalau hari ini kau berkelimpahan, kau gemuk, jangan diet. Kenapa? Karena gemuk lambang dari berkelimpahan. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Betul. Saya mau bilang saudara, banyak orang hari-hari suka salah kaprah gara-gara budaya Indonesia. Kalau yang, harus langsing. Hey, no. Alkitab mencatat, gemuk itu badan berisi, itu lambang berkelimpahan. Nggak usah diet-diet, ngapain diet-diet? Itu lambang kelimpahan, jalan dengan pede. Iya ngapain? Karena memang kadang-kadang orang saudara suka, ya karena omongan orang aja. Sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan, aku ini berkelimpahan. Aku tidak perlu diet. Iya. Tadi gara-gara saya khotbah ini di sesi pertama, ada 3 wanita yang berkelimpahan bikin video TikTok. Tag ke saya. Nggak apa-apa, itu bagus saudara. Saya kalau udah ngapain diet saudara. Sampai udah, aku harus diet Pak Pendeta, aku harus diet Pak Pendeta. Katanya Pak Pendeta aku makan sayur aja, makan sayur. Emang saudara pikir itu menjamin? Makan sayur bisa bikin kurus? Gajah makannya apa? Hah? Saya ajak saudara berpikir logika. Gajah makannya apa? Sayur, daun-daun, kurus enggak? Enggak. Bahkan saya baca penelitian tadi malam. Ternyata dulunya itu saudara, panda. Saudara tahu panda? Panda dulunya adalah pemakan daging. Ketika diteliti tekstur rahangnya, giginya dan lain sebagainya. Ternyata dulu panda itu makan daging. Tapi akhirnya dia menjadi vegetarian. Pertanyaan saya, panda jadi kurus? Enggak. Lemes iya. Saya mau bilang udahlah, mengucap syukur. Saya mau bilang itu lambang diberkati Tuhan. Ngapain saudara mau berusaha untuk, Tuhan, saya mau bilang, saya mencatat di sini saudara. Bicara tentang yang namanya berkelimpahan saudara dan saya itu kita bicara tentang apa? Berkelimpahan. Gara-gara berkelimpahan, gara-gara panda saya sampai lupa nih khotbah saya saudara. Betul, saya mau bilang sekali lagi saudara, ayolah. Kalau mau makan udah makan aja. Kita ini diberkati Tuhan, makan aja. Jangan sampai harus makan sayur-sayur, makan sebebas-bebasnya.
Saya suka makan daging. Kalau perlu makan babi. Makan babi. Nggak apa-apa, banyak yang mungkin akan tidak terima. Makan babi. Itu enak sekali. Ya. Bahkan saya berdoa ketika nanti pengangkatan itu binatang imut-imut ikut terangkat. Iya. Enak. Makan. Bahkan saya kan suka baca penelitian. Saya baca penelitian, ternyata daging babi itu lebih sehat daripada daging sapi. Betul. Makanya tuh makan babi. Apalagi nih, ada penelitian yang seru banget nih. Saya serius. Saya baca nih. Tadi siang saya baca. Ternyata daging babi yang dimasak dengan cara dipanggang itu tidak akan menyebabkan kegemukan jika tidak dimakan. Iya, jemaat kena prank. Ada yang udah, yes. Iyalah kalau cuma cium-cium dong, nggak akan. Sampai bibir doer juga nggak akan gemuk. Saya mau bilang, ayolah saudara. Hari-hari ini saudara, saya mau bilang janji Tuhan ketika Tuhan memberkati saudara dan saya mau bilang ada jaminan kelimpahan. Sama-sama bilang sama saya kelimpahan. Amin. Jangan akhirnya jadi orang Kristen yang punya pemahaman teologi penderitaan. Saudara tahu pemahaman teologi penderitaan? Pak Pendeta, jangan bicara-bicara berkat Pak Pendeta. Jangan bicara-bicara berkat. Jangan bicara-bicara kelimpahan Pak Pendeta. Bicara menderita. Karena kita ini orang Kristen harus menderita. Menderita dalam saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus 33 tahun setengah di dunia ini saudara gak menderita terus saudara. Memang ada fase menderita, tapi gak menderita terus. Gak dari lahir menderita terus. Yang gak juga, kan ada yang namanya jaminan Tuhan hidup nyaman. Ada yang namanya jaminan Tuhan diberkati berkelimpahan. Bahkan kalau saudara ingat, Tuhan berikan mujizat. 5 roti 2 ikan. Bisa gak Tuhan atur sehingga gak ada sisa? Pas. Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan ada 12 bakul? Kenapa? Tuhan mau menggambarkan ketika Tuhan memberkati, berkelimpahan. Amin. Karena memang yang kedua, karena gak ada orang Manado di situ. Kalau ada orang Manado bungkus semua itu. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Sorry orang Manado, shalom. Orang sama bersaudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Iya, itu kenapa janganlah akhirnya langsung punya turun menderita. No. Saya mau bilang saudara, Tuhan ketika memberkati, Tuhan ingin saudara dan saya ada dalam kelimpahan. Itu kenapa? Janji firman Tuhan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan, bukan bicara tentang menurut pas-pasannya Tuhan, tetapi kekayaan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gembala. Tugas gembala adalah memprovide apapun yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Dan Tuhan ketika memberkati gak pernah setengah-setengah, pasti sepenuh hati, pasti kelimpahan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada jaminan kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang berikutnya ayat 6 bagian A, ayat 6 bagian A, boleh munculkan. Ya, kita harus cepat. Pemain musik boleh siap-siap. Ayat 6 bagian A. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ayat 6 bagian A boleh munculkan di layar, yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. 3 ya. Kebajikan. Kemudian seumur hidupku dan nah, kita ambil bagian A-nya saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Mengikuti aku seumur hidupku. Saya akan ajak saudara bicara tentang kemurahan saudara. Kemurahan ini bicara tentang yang namanya kasih Tuhan. Kemurahan ini bicara tentang favor of God saudara. Adanya kasih Tuhan. Dan saya nggak akan bahas terlalu dalam. Kenapa? Karena saya sudah pernah bahas secara khusus tentang kasih Tuhan. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat kata kebajikan. Sama-sama bilang sama saya kebajikan. Amin. Sebelum saya masuk terlalu dalam. Pertanyaan saya. Orang Kristen percaya hoki nggak? Ini sempat jadi perdebatan saya sama teman saya. Orang Kristen percaya hoki enggak? Hah? Sebelah sini percaya enggak? Sebelah sini percaya? Yang di atas ada suaranya? Percaya? Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang cari aman. Saudara pikir pendeta saudara ini tidak cerdas? Aku tahu tipu muslihatmu Amira. Ayo, jangan serius.
Nggak apa-apa, ini kan opini, bebas. Nggak akan masuk neraka abis ini. Yuk, yang... Iyalah. Kalaupun ini pertanyaan jawaban ini jadi berdosa, biar nanti basis yang tanggung. Yuk, yang orang Kristen boleh percaya hoki, boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, ini opini aja, santai. Yang nggak boleh percaya? Nah, yang lain jawab apa? Mana gue tahu, kan lu pendetanya. Kenanya. Oke. Orang Kristen boleh percaya hoki atau tidak? Buat saya dua-duanya betul. Boleh ya, boleh tidak. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Kalau hoki itu kau percaya berasal dari Pak Pendeta, katanya kalau hidung itu bulat itu katanya hoki. Akhirnya tiap hari dia napas. Atau Pak Pendeta, katanya Pak Pendeta itu kalau pipi tembem itu hoki. Akhirnya di tiap hari ya. Atau Pak Pendeta, katanya kalau bikin kolam ikan di depan rumah itu hoki. Kalau mau lebih hoki lagi taruh di atap rumah. Bukannya hoki, bocor tiap hari. Atau ada lagi yang bilang begini, Pak Pendeta, kamu kan Aries. Aku Virgo. Oh my God, kita harus pacaran. Kita hoki. Tapi ada juga yang udah. Ini kayaknya banyak yang begini ya. Modus-modus zodiak. Apa. Kamu kan Pisces, aku Libra. Kita cocok, kenapa bisa begitu? Iya, kan kalau di pasar ikan itu ditimbang. Kalau ketemu yang begitu langsung najis dalam nama Yesus. Ada lagi yang begini, udah Kristen. Waduh, kalung salib gede-gede, tinggal disalib yang belum. Iya. Salib gede-gede. Tapi masih suka begini. Pak Pendeta, ini kan istri saya ini sio kambing. Nah, kebetulan saya ini sio curut. Nah, yang bikin hoki, anak kami babi darah Yesus. Oh Tuhan. Ini keluarga atau kebun binatang sebenarnya. Oh Tuhan Yesus. Keluarga macam apa ini? Hei, kalau percaya hoki begitu salah. Enggak boleh, dosa itu saudara. Kalau bilang begini, oh Pak Pendeta saya hoki. Tapi hoki itu berasal dari Tuhan. Itu nggak apa-apa. Karena gini, kata kebajikan, saya perhatikan bahasa aslinya menggunakan kata top. Top ini saudara, bicara tentang kebaikan, kesenangan, dan juga keberuntungan. Termasuk di dalamnya. Artinya apa? Ketika kita percaya keberuntungan itu berasal dari Tuhan, it's okay. Saya sampai hari ada di mimbar ini, saya mau bilang saudara, mau karena kualitas? Bukan. Saudara pikir karena kualitas? Jangan terlalu berharap, Ferguson. Saya pendeta. Saya jujur apa adanya. Saya pelayanan awal itu jadi apa? Usher. Tiba-tiba jadi singer. Saudara pikir saudara suara saya bagus, saya pernah kasih kesaksian secara detail. Enggak. Jangankan nyanyi, nafas saja pales. Ketahuin pendeta dosa. Iya loh. Tapi audisi singer, 3 juri. 2 juri bilang, ya aku sih no. Saya curiga salah satunya Mas Anang itu. Tapi hoki satunya perjuangin, tembus jadi singer. Walaupun akhirnya pada kenyataan ketika saya singer, saya lip sync. Saudara senang ya kalau pendeta lagi mempermalukan diri sendiri ya. Tapi ya saya ngomong ya atas ya, saya lip sync. Tapi saya lip sync yang profesional. Iya, walaupun lip sync saya.
Pertanyaan saya, saudara jadi jemaat, lihat singer lip sync, ketahuan nggak? Enggak. Apalagi kalau saudara lihat saya waktu itu, wah. Saudara mungkin, wow, penuh urapan. Yang tahu saya lip sync cuma saya, Tuhan dan soundman. Ya. Jadi saya kalau lagi nyanyi, saya lihat wajah soundman. Dia pikir mic-nya yang rusak, padahal suara saya rusak. Saya mohon ampun buat soundman-nya waktu itu. Saya mengaku dosa. Tuhan berkati hidupmu. Ya. Tapi dipercayakan jadi WL. Karena kualitas enggak kan lip sync doang. Tapi karena hoki dari Tuhan. Hoki jadi si WL. Walaupun akhirnya tetap lip sync. Saya nyanyi cuma sebagian awal. Habis itu silakan jemaat bernyanyi. Setelah itu, ya silakan kaum ibu menyanyi. Bapak-bapak menyanyi, amin, selesai. Tiba saatnya pemilihan untuk WL Bapak. Jangan saudara langsung berharap banyak, karena udah pasti. Suara pas-pasan mau jadi WL Bapak. Tapi hoki, udah diajukan orang lain, dipilih orang lain semuanya. Saya enggak. Tiba-tiba, karena hoki dari Tuhan. Ibu gembala tiba-tiba tanya, ada itu WL yang putih-putih. Hoki. Gara-gara putih-putih. Masuk. Jadi tim Bapak juga tidak diajukan. Tapi tiba-tiba Bapak bilang, ya Marcel, hoki. Itu kenapa saya sayang banget sama Bapak Ibu, kenapa? Karena mereka dipakai Tuhan luar biasa untuk membuat saya bisa ada di tempat ini sampai hari ini. Jadi hamba Tuhan, jadi pendeta pun saudara pikir karena saya kualitas? No. Di Manado, Bapak mau naik perjamuan kudus yang khotbah pendeta senior, terlambat datang. Dicari satu gedung juang. Siapa yang bisa khotbah? Ente ayah. Enggak ada yang bisa khotbah. Yang ada cuma siapa? Marcel. Hoki. Ditanya, Marcel bisa khotbah? Bisa. Ini tepuk tangan buat apa? Tepuk tangan kayak buat firman Tuhan. Tapi hoki. Itu kenapa saya mau bilang sekali lagi, saudara, begini. Dalam kehidupan kita, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita bisa terheran-heran melihat berkat, keberuntungan, hal-hal yang baik yang bisa Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Itu kenapa apa? Jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupanmu. Kau akan lihat hal-hal yang baik, bahkan kasih Tuhan jadi bagian hidup yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebagai penutup, ayat yang terakhir, 6b, penutup saya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Katakan apa? Poin yang terakhir, boleh munculkan poinnya. Bicara tentang apa? Adanya jaminan akan kehidupan yang kekal. Saya mau bilang saudara, memang kadang-kadang saudara bicara tentang kekristenan menjadi anak Tuhan, kadang-kadang gak mudah. Saya sudah sounding ini berkali-kali saudara, kadang-kadang karena iman, karena kekristenan kita dihina. Karena kekristenan kita dipojokkan. Karena kekristenan kita diperlakukan gak adil saudara. Karena dengan embel-embel minoritas kadang-kadang kita diperlakukan dengan cara yang kadang-kadang bikin sakit hati saudara. Tapi saya mau bilang saudara, it's okay. Sekalipun diperlakukan dengan cara yang mungkin sangat-sangat mengecewakan. Pesan saya, pegang teguh imanmu. Kenapa? Karena di bawah kolong langit ini saudara, agama boleh banyak, nabi boleh banyak. Tapi keselamatan, kepastian, jaminan itu hanya ada dalam Yesus. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Bilang sama yang ngomong, pertahankan imanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku,
Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup. Mari lebih sungguh lagi, mari buka hatimu. Katakan ku sembah Kau Allahku Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Katakan Bapa, Bapa dan Sahabat. Kau yang pedulikan, Kau yang peduli seluruh hidup kami. seluruh hidupku. Walau lewati aku tak ditinggalkan Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menyertai. Kamu nyatakan Kau Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita mau bangkit berdiri, angkat suaramu, katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabat. Kau yang pedulikan, Kau yang peduli seluruh hidupku. seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama sejenak buka hatimu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Sejenak ambil kesempatan saat sore malam hari ini untuk menjalin keintiman sama Tuhan. Hari-hari ini sebagai anak Tuhan mungkin terkadang kehidupanmu kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami ketidaknyamanan. Ketika mempertahankan imanmu terkadang kau diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Terkadang karena imanmu kau dihina. Kadang-kadang kau mengalami ketidakadilan. Tapi ingat baik, tetap pegang teguh imanmu. Tetap jadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupanmu. Karena ketika kau menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupanmu, ada jaminan Tuhan yang pasti dinyatakan dalam kehidupanmu. Yang pertama bicara tentang jaminan akan perlindungan Tuhan yang sempurna. Walaupun 1000 rebah di samping kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan pernah menimpa engkau. Karena ada tangan Tuhan yang melindungi engkau. Yang kedua bicara tentang adanya jaminan akan kemenangan dan kemuliaan. Tidak peduli sebesar apa kekuatan yang sementara mau menyerangmu. Tidak peduli sehebat apa orang yang ingin menjatuhkanmu. Selama kau hidup benar, gambaran menjadikan dirimu sebagai dombanya Tuhan. Dan Tuhanlah gembala. Tuhan akan berdiri jadi pembelamu. Dan janji firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya kemenangan, kemuliaan pasti jadi bagian setiap kita. Yang ketiga bicara tentang jaminan kelimpahan. Tuhan gak pernah memberkati setengah-setengah. Tuhan berkati sepenuh hati. Gambaran adanya jaminan kelimpahan. Jaminan akan keberuntungan dan kasih Tuhan. Dan yang paling penting jaminan akan kehidupan yang kekal. Sambil angkat tanganmu. Ku sembah Kau Kau Bapa yang baik, Bapa dan
Kau yang pedulikan. Ini kami Tuhan, seluruh hidupku. Walau aku tak ditinggalkan. Mari dengan iman percayamu, Yesus kekuatan. Oh Yesus, Kaulah kekuatan. Yesus katakan Yesus kekuatan. Yesus oh Kaulah kekuatan. Yesus di hidup. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.